Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lembata menerima rekomendasi pengkajian diseminasi audit maternal dan perinatal surveillance respon dari tim pengkaji eksternal di Hotel Palam Lauleba pada Jumat siang 16 Desember 2022. Rekomendasi ini diserahkan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Dr. Geril Huarnoning, kepada penjabat Bupati Lembata yang diwakili Apol Mayan, staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Dalam laporannya, Ketua Panitia Rosada Limatuto menjelaskan pendekatan audit maternal dan perinatal surveillance respon sebagai wadah pengkajian dan analisis perlu dilakukan untuk menemukan faktor penyebab kematian ibu dan bayi, serta menemukan rekomendasi yang efektif. Pendekatan audit maternal perinatal surveillance dan respon sebagai wadah pengkajian dan analisis perlu dilakukan untuk menemukan faktor penyebab kasus kematian ibu dan bayi, serta menemukan rekomendasi konkret yang efektif, sehingga intervensi program pembangunan kesehatan tingkat kabupaten dapat menjawab persoalan-persoalan tersebut. Pendekatan ANPSR merupakan kegiatan pelaporan dan pengkajian penyebab kematian maternal dan perinatal sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka mencegah kasus kematian dengan faktor serupa di waktu yang akan datang. Pendekatan ANPSR memungkinkan kasus kematian dapat dikaji penyebabnya dan memastikan lahirnya rekomendasi tindak lanjut yang dapat direspon oleh pengambil kebijakan, salah satunya melalui tim koordinasi percepatan penurunan AKI dan AKB Kabupaten. Dan selain itu, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian atau respon atas rekomendasi ANPSR di tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata berkolaborasi dengan Momentum USAID akan melakukan audit maternal perinatal surveillance dan respon tahap pertama di tahun 2022 dengan melibatkan pengkaji eksternal, yaitu dokter spesialis obgyn dan spesialis anak dari Rumah Sakit PST Yohanes Kupang. Perlu kami sampaikan kepada Bapak penjabat Bupati atau pejabat yang mewakili, bahwa yang hadir saat ini adalah dokter spesialis anak. Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa, dalam sambutannya yang dibacakan Apol Mayan, staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik, menegaskan angka kematian ibu dan bayi bukan hanya merupakan indikator kesehatan ibu dan anak, tetapi menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, termasuk tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan program kesehatan. Karena itu, penjabat berharap agar terjalin kolaborasi semua pihak agar menjadi super tim, bukan superman, dalam mengatasi persoalan ini. Ia juga berharap agar para tenaga kesehatan selalu disiplin dan senyum dalam menjalankan tugas. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi bukan hanya merupakan indikator kesehatan ibu dan anak, namun juga dapat menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, termasuk tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan program kesehatan. Data kita pada sistem informasi kematian ibu dan bayi menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi. Hal ini tentu sangat meresahkan kita. Perlu upaya-upaya konkret dan kolaboratif lintas sektor dan merespon tingginya kasus kematian ibu dan bayi di daerah ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada program Momentum USAID dari Rumah Sakit Umum Daerah Yohanes Kupang yang menaruh perhatian besar terhadap kasus kematian ibu dan bayi di daerah ini. Kajian yang dilakukan merupakan strategi untuk menemukan sebab dan faktor terkait kesakitan dan kematian ibu dan bayi, sekaligus menentukan jenis intervensi yang diperlukan guna mencegah kesakitan dan kematian serupa di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, masalah yang kita hadapi saat ini adalah sumber daya manusia masyarakat di tingkat bawah. Karena itu, peran kita semua adalah memberikan pemahaman pada ibu hamil dan menyusui untuk selalu mengontrol kesehatannya di puskesmas, rumah sakit, atau minimal ke bidan. Selain itu, wajib juga untuk mengikuti posyandu
agar perkembangan ibu hamil dan bayi balita selalu dipantau, diikuti. Oleh karena itu saya minta komitmen kita semua terhadap masalah ini. Kita membutuhkan kolaborasi untuk menghasilkan super tim dan bukan sekedar superman yang bergerak secara sendiri-sendiri. Khusus kepada tenaga kesehatan, saya minta agar disiplin dalam bekerja. Saya tidak dengar ada petugas kesehatan yang meninggalkan puskesmas atau puskesmas pada saat jam kerja, kecuali kalau ada alasan yang jelas. Berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Saya tahu kita semua punya niat baik, hanya perlu dijaga dengan baik bagaimana etika dan estetika kita dalam melayani. Keramah tamahan dan senyuman seorang dokter, bidan dan perawat juga adalah obat untuk orang sakit. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada program Momentum Society yang sudah melakukan kajian kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Lebata, yang hasilnya hari ini diterima pemerintah daerah Kabupaten Lebata. Rekomendasi audit ini menjadi pedoman kita untuk menentukan langkah dan strategi ke depan dalam menekan angka kematian ibu dan bayi di daerah kita ini. Sebelum penyerahan rekomendasi, kegiatan yang dihadiri para bidan, dokter dan kepala puskesmas se-Kabupaten Lembata ini didahului dengan sosialisasi hasil kajian oleh Dr. Simplicia Maria Anggrahini selaku pengkaji eksternal dari Rumah Sakit WZ Yohanes Kupang. Dari Lembata, Bro Intolog, Legan TV.